Lomba Kereta Peti Sabun Damas, Golongger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun dari Bapak Ibu dari Damas Daya Mahasiswa Sunda ya. Yang pertama-tama perkenalkan dulu saya Agita Novianti, anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat untuk periode 2024-2029. Sekarang ini saya di DPD ada di Komite 3. Kebetulan Komite 3 itu kan membidangi antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga, kemudian agama juga, literasi juga, pariwisata juga di Komite 3 juga. Jadi mungkin ini memang nyambung juga gitu ya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Damas itu mungkin berkaitan juga gitu dengan saya di Komite 3 gitu. Mungkin ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya dari yang udah disampaikan dari Ibu Yani. Dari Bunda itu kemarin ada komunikasi sama Bunda gitu, ya udah tuh kita ketemu aja gitu. Jadi kita bisa sambil silaturahmi ya, jadi kita sambil diskusi ngobrol lah gitu aja mungkin dari ya kita mau disampaikan dari Damas. Ya, Allah Ibu Wakil Ketua, Ibu Mei. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meli. Untuk di tahun ini saya sebagai wakil ketua dari penyelenggaraan event lomba kereta peti sabun yang ke-12 untuk tahun 2025. Ya, yang ke-12. Jadi mungkin kita cerita historinya dulu tentang LKPS ini gitu seperti apa. LKPS ini sempat vakum kurang lebih selama 35 tahun, kemudian baru terselenggara lagi di tahun 2023 yang ke-10. Waktu itu penyelenggaranya di Jalan Diponegoro, kemudian yang 11 di tahun 2024 di Sabuga, dan rencananya untuk 2025 ini kita akan kembali menyelenggarakan di Sabuga. Dan sedang menjajaki akan ada kolaborasi dengan Pasar Seni ITB untuk penyelenggarannya ini. Rencananya sih di tanggal 18-19 Oktober gitu. Jadi untuk tahun ini tuh ada beberapa hal yang baru dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita akan mengkhususkan untuk kelas SMK. Jadi awalnya yang SMK itu masuk ke kelas umum. Kalau untuk tahun ini tuh ada khusus untuk SMK gitu. Pembedanya karena kalau SMK digabungkan dengan umum ini sudah lebih tinggi gitu secara teknologi dan lainnya. Kemarin mereka tuh komplain kalau terus seperti ini kita juga tidak akan bisa menang gitu atau apa. Akhirnya ya kita buka mereka untuk bisa ada kelasnya sendiri gitu. Karena kalau dari selisih waktu itu dari umum SMK itu hanya jeda beberapa detik gitu, ada cuman yang 3-4 detik dengan si SMK. Jadi dengan adanya kelas baru mereka lebih terpacu lagi untuk berkreativitas dan harapannya bisa menang juga gitu di antar kelas SMK-nya. Kemudian hal yang kedua ini kita ada Digimod, Digital Modification Design. Jadi untuk orang-orang yang keterbatasan tidak bisa membangun kereta peti sabun karena dari sisi budgeting juga cukup lumayan mahal gitu ya. Minimal itu di 8 juta untuk satu unit. Kemudian kalau yang sudah menggunakan teknologi dan lainnya itu bisa sampai puluhan juta gitu ya. Kita ada lomba desainnya itu, jadi yang keterbatasan secara dana mereka tapi punya ide masih bisa ikut dalam lomba kita hanya berupa gambar gitu, desain 3 dimensi, kemudian mendaftarkan melalui online, segala satunya melalui online. Nanti untuk menangnya itu akan kita buatkan prototipe-nya 1:1. Kemudian ada tambahannya lagi info tambahan aja
barangkali ibu bingung, ini kan daya mahasiswa Sunda kok ada aki-aki gitu. Yang akhirnya sebut-sebut. Maksudnya tuh, jadi ada Damas, daya mahasiswa Sunda, Damas Ngora, nah ini representasinya ini ada. Nah kalau kita itu sebetulnya di Kops alumninya, di Kadamasnya ibu gitu. Jadi kebetulan memang yang sekarang menjadi panitia lomba kereta api Sabun, setelah alhamdulillah berhasil mengakhiri vakum selama 35 tahun itu memang dari Kadamasnya gitu. Jadi kita memang dulu sih barangkali ada yang ingat dulu sih terakhir tahun 88 itu tuh dilaksanakan biasanya di Jalan Sukajadi. Yang ngagorolongnya tuh dari Jalan Setra gitu terus ke bawah. Mungkin nggak nyampe PVJ sih, mungkin sampai Jalan Cemara lah dulu sih. Kebetulan dulu saya SD-nya di SD Gigi di situ di Karangsari. Yang waktu saya SD kelas 1 itu, wah excited banget lah gitu, bahagia gitu ngelihat ada banyak, kan parkirnya juga di situ dulu gitu. Jadi memang alhamdulillah gitu. Jadi tahun 2023 kemarin itu apa yang menjadi sesuatu yang menjadi event kebanggaan warga Kota Bandung akhirnya berhasil kita laksanakan lagi gitu tahun 2023. Tahun 2023 itu kita berkolaborasi dengan waktu itu Ikatan Alumni SMP 2 Angkatan 83. Tahun 2024 kemarin kita berkolaborasi dengan Ikatan Alumni ITB. Nah tahun ini rencananya kita mungkin sudah dilamar oleh panitia pasar seni untuk gabung di situ gitu. Jadi memang ya di sini kita tidak ngekewek punten kudu Damas gitu. Kita ingin ngeblend mix, kita ingin merangkul semua pihak bahwa ini ingin meyakinkan bahwa ini Bandung gitu. Dan punten pisannya kalau misalnya saya salah, saya melihat bahwa image Bandung sebagai kota yang pusat produsen artis, seniman, kreatif, inovasi itu sekarang sudah agak menurun gitu. Jadi mungkin ini antara lain misi kita ke situ gitu, untuk perlihatkan bahwa kaum muda Bandung itu belum habis gitu. Kita masih jadi motor kreativitas inovasi nasional gitu. Antara lain ke situ sih. Nanti mungkin terutama kalau untuk umum sih bagus kalau lihat di fundraise-nya ibu bapak. Jadi ada yang cepet-cepetan gitu, memang balapan, ada speknya, kita kerjasama dengan ini Ikatan Motor Indonesia. Jadi ada jurinya, ada wasitnya, ada field marshal-nya. Serius lah kita emang sesuai standar internasional kan, karena kalau softbox race itu kan memang internasional gitu ya. Memang ada aturannya gitu. Kita ngikut gitu. Kalau di fundraise itu kita benar-benar kreatif. Nah, di situ. Nah, kemarin tuh juaranya dari Itenas ya? Itenas. Nah, mereka tuh temanya pasien. Jadi softboxnya bikin ranjang gitu. Jadi ada infusnya gitu. Ada infusnya gitu. Tapi ngagorong Sabuga kan. Nah, itu tuh kenapa kita pindah ke Sabuga. Waktu kita laksanakan di Penegoro, itu teh elevasi itu kirang eta jantan yang depan ini yang pertigaan gitu kagok ya, kirang ngagorolong Sabugana di sana lagi pas pintu masuknya itu pas dari Taman Sari ke bawah, nah itu di situ. Cuman kan ada tikungan gini. Nah iya, seru gitu di situ. Ada kayak polisi tidur itu jegluk lah gitu. Atas di lantai. Di si pasiennya ada masuk itu kan pasien itu jantan bagus. Baru datang saya bisa jantan pasien tempat tidur pasiennya ngagorolong ya, terus ada pura-pura ada kaki yang digips kan digantung, ada infus segala macam. Kepalanya doang orangnya nongol, tapi tetap pakai helm sesuai regulasi ya di si Kuma 6 gitu. Nah di belakang itu belum kan dokter dan perawat gitu. Wah kabur. Jadi ada ininya, ada skenario, ada ceritanya gitu. Bagus, nah itu juaranya gitu. Itu alhamdulillah ya, itu salah satunya gitu. Tapi
tahun kemarin yang juara itu Itenas juga ya. Iya. Dia itu ini Karena produk desain itu mereka itu anak-anak dari produk desain, jadi lebih mengedepankan untuk desain gitu. Mereka akan lebih unggul di fundraise-nya. ya. Jadi kita itu ada 2 kategori, derby itu khusus yang adu kecepatan, ada regulasi yang kita atur di sana. Jadi dari berat, bobot, kemudian dari driver, pokoknya semuanya ada dalam regulasinya itu. Kalau fundraise itu lebih pada sisi apa ya, kreativitas dalam bentukan gitu. Jadi kita membebaskan sekreatif mungkin, semenarik mungkin gitu. Apalagi di tahun ini tuh si fundraise-nya kita dimunculkan ada penilaian supporter. Jadi lebih banyak supporter, lebih kreatif juga ya. Iya. Ya, nanti juga ada juara favoritnya tuh melalui polling dari penonton sekitar gitu, dari pengunjung yang hadir. Kemarin juga keamanan kita sempat panik, soalnya ada orang bawa golok gitu. Oh ternyata bagian dari itu ya. Happening, dari happening. Keamanan kita sempat bersiaga. Waktu itu kita kerjasama dengan Menwa kemarin, tahun kemarin itu gitu. Nah yang tahun kemarin itu ya ini cerita aja dikit. Itenas juga temanya ini ya, orang yang apa beta Untuk tahun 2023 menang juga itu. Itenas lagi. Iya, Itenas juga lagi. gitu. Jadi dia ininya pengirimnya orang-orang yang pakai baju piyama apa segala macam gitu. Asik sih gitu. Jadi- Nah di situ tuh punten. Jadi di situ tuh teman-teman SMA dan SMK itu komplain karena mereka harus beradu dengan ya ITB, Itenas kayak gitulah gitu. Jadi nah alhamdulillah insya Allah tahun ini kita akan memberi kelas khusus untuk SMA dan SMK gitu. Jadi mereka biar ada untuk berimprovisasi gitu, mengejawantahkan ide-ide mereka yang mungkin seharusnya mah bagus ya, makin Kita gila fasilitasi. makin bagus lah udah gitu di ajang ini sih gitu, nggak usah di ini. Berapa hari ini? 2 hari ya? Biasanya 2 hari, satu untuk press-nya, satu untuk fundraise-nya. Nah kalau yang fundraise-nya itu kalau kita jadi berkolaborasi dengan pasar seni, kalau pasar seninya kan hari Minggu. Nah jadi pada saat itu fundraise-nya. Kalau kita udah mulai dari Sabtunya gitu, bisa juga. Jadi kita sih udah sampaikan sih pesertanya. Jadi karena disatuin dengan pasar seni, mohon maaf, jadi mungkin agak sulit cari hotel di Bandung. Keren ya. Datang di sana. Kalau pendaftarannya udah dibuka? Sudah mulai dibuka. Jadi semuanya informasi sudah ada di website kita. Nanti bisa juga dilihat di sosial media kita, TikTok maupun di Instagram, semuanya sudah di situ. Dan untuk tahun ini semua itu kita sudah by aplikasi pendaftaran, kemudian nanti untuk nomor yang masuk semuanya itu masuk dalam satu aplikasi supaya lebih memudahkan dan kita mengenalkan juga cara penggunaannya. Kemarin hari Sabtu kita baru gathering dan sosialisasi di Pendopo Wali Kota untuk para peserta LKPS ini. Ya antusiasmenya lumayan cukup besar gitu, mereka sangat menunggu-nunggu untuk bisa diselenggarakan lagi LKPS ini. Untuk pesertanya itu ada umum itu bisa dari perusahaan, kemudian ada komunitas, terus ada perseorangan, ada kelas anak-anak juga, terus ada kelas legend. Ini terbagi jadi senior-senior dulu yang mungkin mereka masih kecil gitu, mereka dulu jadi peserta, sekarang mereka terlibat, mungkin mereka bawa cucunya gitu atau anaknya untuk ikut dalam LKPS. Jadi untuk yang legend-legend yang dulu-dulu tuh masih mereka sangat antusias dan terobsesi untuk tetap ikut nih gitu di LKPS-nya. Oh itu kemarin tuh siapa itu PLT Gubernur tuh? PB. Nah itu peserta ada ini LKPS di 88 itu dia ikut ya. Kemarin mau ikut tapi ya sibuk dia tahun kemarin, nggak tahu sekarang juga ini udah ini. Kemarin tuh ini safety, takut dia ininya apa? Safety. Oh safety-nya ya. Karena Karena masih menjabat dan semoga tracknya kan. Iya. Protokolernya ini keberatan nih. Tapi alhamdulillah sih aman Bu, kemarin nggak ada insiden yang inilah gitu. Kita juga kan untuk medis juga standby lah, sesuai standar semuanya insya Allah. Tapi nggak ada yang apa-apa
Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya itu kayak Kalau udah fun dilihatin race, videonya. udah sih. Ya itu menunjukin balik kayak gitu. Nah, Tapi alhamdulillah nggak ada yang cedera parah lah gitu. Kalau fun race itu kan ada obstacle. Kalau derby yang balapan itu tanpa ada halang rintang. Nah kalau untuk fun race kita ada halang rintang. Nah itu bikin makin seru. Malah kayak kemarin itu kata peserta, ayo dong obstacle-nya bikin yang lebih menantang lagi. Kalau kemarin masih kurang katanya tuh. Di tempat yang sama ya? Di tempat yang Iya, sama. iya. Jadi obstacle-nya ada setiap beberapa meter kita tempatkan obstacle halang rintang gitu. Ada yang air, kemudian ada yang tanjakan gitu. Di situ rata-rata kalau yang si kereta peti sabunnya kurang kokoh bahkan bisa hancur gitu. Ada yang sampai terbang juga gitu. Dan poin tahun ini kita ada masukin kategori endurance karena melihat evaluasi tahun kemarin pada hancur nih gitu. Kalau tahun ini kita ada sisi yang untuk ketahanannya. Tapi balik lagi peserta katanya, oh nggak bisa, justru kalau yang paling hancur itu yang paling seru katanya. Yang paling amburadul yang paling seru katanya. Ada yang kayak tahu bulat soalnya nggak dadak bu itu teh. Bikin aja satu malam. Jadi pakai itu tuh apa yang Troli buat belanja di modif, wah bener-bener kreatif itu luar biasa. hanya satu malam Muat gitu orangnya udah. Biasanya emang yang kecil-kecil badannya, cuma emang yang itunya safety-nya tetap diikutin kayak rem kayak gitunya, tetap itu mah fardu itu. Tapi itu berarti sebelum mulai tuh ada pengecekan dulu. Oh iya, scrutineering iya, namanya. iya. Ada scrutineering. Jadi ketika H-1 di hari Jumatnya itu kita melakukan scrutineering, pendaftaran, kemudian mobil masuk ke pedok. Di pedok itu kita akan diukur dari berat, cek dari rem, safety segala macamnya. Kalau sudah lulus uji scrutineering, kita kasih stiker, itu contreng checklist, baru bisa masuk pedok dan layak untuk bisa mengikuti acara tersebut. Gitu. Kalau bisa belum lulus, kita kasih waktu untuk memperbaiki sampai memang sesuai dengan regulasi kita. Seru lah. Ada yang sudah lulus scrutineering, tiba-tiba ketika masuk pedok karena temannya sembrono, patahlah rodanya gitu. Malam-malam harus cari tukang las, benerin lagi. Itu berarti dari pagi ya kegiatan pagi. Ya, Karena kan itu pagi kayaknya sampai pesertanya sore. banyak banget ya. Apalagi ditambah sekarang ada yang khusus SMK gitu ya. Total tahun lalu itu ada 124 peserta. 124 peserta dari pendaftar 50. Jadi satu KPS itu bisa digunakan untuk maksimal 3 kali ikut dalam kelas yang berbeda. Tapi tahun ini kita membatasi satu KPS itu hanya digunakan untuk 2 kelas saja, batas maksimalnya. Mau ikut Kita kalau misalkan kesulitan nih gitu, pengen ikut tapi kan nggak tahu gitu bikinnya gimana. Kita juga ada beberapa bengkel rekomendasian untuk membuat ngerakit KPS ini. Gitu. Jokinya komeng gitu. Khusus itu dari komisi ibu nih mau ikut gitu, seru-seruan. Iya, dari pemerintahan belum ada nih bu. Sepeda aja nggak bisa. Kan beda nih mah udah nyamper. Kan tinggal duduk aja ibu, rem aja bu. Tinggal rem aja bu nanti. Kalau kita suruh rem baru ibu. Atau ibu nanti ikut uji coba kan nanti kita ada tes drive. Ada tes drive-nya dulu nih bu. Lumayan sih bisa juga dia nyobain pada dewasa. Itu tuh dari lintasan kurang lebih 300 meter hanya 23 sampai 30 second kecepatan luncurannya. Ya, jadi bisa dibayangkan. Apalagi kita Tambah ram start. Iya. Ini dia. Cuma emang pakai cuman 3 meter. Enggak nyampe 2 meter. Jadi startnya. Iya, Di startnya. Kalau waktu di Ponorogo kan kita bikin Kita kereta 4 tinggi meter. gitu. Tapi tetap kayak gitu. Kurang ya. Jadi Kira ngagorolong. karena tanpa mesin kita hanya menggunakan gaya gravitasi. Jadi memang membutuhkan trek yang mudun untuk bisa ngagorolongkeun. Tapi
biasanya mahasiswa, ya SMK, umum, perusahaan. Legend juga banyak. Legend juga masih banyak. Masih antusias mereka. Justru itu mereka yang lagi Kalau yang sekarang yang daftar udah berapa? Yang daftar sih antusiasnya masih sama dengan tahun lalu sih, Seratusan. Belum menyampai 100. Jadi biasanya itu di akhir mereka baru mendaftarkan atau bahkan ketika H-1 itu baru masih bisa gitu. Kalau secara penutupan itu kita sampai 20 September. Tapi kalau masih banyak ya kita buka juga sih gitu. Tidak menutup kemungkinan. Iya, biasanya mereka tuh mendesain spek ininya, kereta api sabunnya suka agak terlalu bagus. Jadi biasanya mereka honta kalau pakai dana pribadi Bu. Jadi mereka biasanya kayak teman-teman kuliah itu biasanya cari sponsor. Nah itu biasanya perlu waktu gitu. Nanti disesuaikan dengan budget yang ada ya gitu. Jadi makanya nanti di kereta peti sabunnya juga ya di samping sponsor dari kita mungkin juga sponsor mereka juga ada. Biaya pendaftaran berapa? Berbeda-beda tergantung kelasnya. Kita untuk SMK itu mulai di 250, kemudian ada kelas umumnya di 350, kemudian legendnya itu ada di 400.000. Rata-rata sih kalau keluhan dari SMK gitu karena memang dananya itu secara pribadi, khususnya untuk SMK yang negeri, bingung gitu, mereka sangat terbatas gitu perihal modal gitu ya, barangkali nanti bisa jadi masukan gitu di sini gitu, ada bantuan atau semacam apa katanya tuh titip pesannya seperti itu, karena dari sisi antusiasmenya mereka cukup besar karena anak-anak semua yang bangun itu anak-anak didampingi sama guru pembimbingnya mulai dari nol, bahkan sebisa mungkin bagaimana memanfaatkan recycle khususnya di yang kelas otomotif nih. Di bengkel ada sisaan apa misalkan besi, ada ban atau ada setir ya mereka pakai itu gitu, jadi meminimalisir yang mungkin kalau yang speknya memang bagus di 8 juta mereka bisa hanya sekitar 1 juta karena memang semuanya recycle gitu. Cuman ya kembali spek ketika kita menggunakan spare part dengan harga sekian puluh ribu lalu dibandingkan dengan spare part yang berapa ratus ribu itu tentu kan berbeda gitu dari sisi kualitasnya. Tapi bagus sih jadi dibuka kelas khusus untuk SMK itu, jadi justru jadi yang memicu SMK ini buat kreatif dan memang jadi satu level setara ya gitu jadi, untuk seimbang lah ininya persaingannya gitu. Daripada mereka digabung ya juga sih pasti protes. Kalau saya begitu. Terus kalau informasi ke sekolah-sekolah itu lewat apa ya? Oh saya kita dari media sosial, kemudian kita juga membentuk grup gitu untuk koordinasi dengan antar SMK. Kemudian saya juga soan nih ke setiap SMK yang memang tertarik door to door langsung sambil kita berkebutuhan untuk bikin kontennya langsung gitu di situ. Pas lagi bikin gitu persiapan mereka terus kayak testimoni pengalaman tahun lalu gimana, terus persiapan untuk tahun ini seperti apa, support dari sekolah ataupun lainnya. Dan kalau misalnya ada beberapa sekolah yang sudah menyampaikan nggak punya dana, ya mungkin kita sedang mengusahakan opsi barangkali bisa dipindahkan dari kereta. Kan kita juga ada beberapa stok gitu kereta peti sabun di Sekdam situ gitu, mungkin bisa dimanfaatkan oleh mereka. Yang penting mah itu, yang penting yang penting lagi jadi mereka bisa ikut. Iya betul. Karena memang pengen gitu, mereka tidak ingin melewatkan setiap tahun untuk nggak ikutan gitu. Kemarin itu jadi ada wacana apakah Damas akan menyelenggarakan setiap tahun atau jadi event per 3 tahun gitu. Tapi dalam setiap tahunnya mulai dari 2023 kita sudah selalu masuk dalam kalender of eventnya Kota Bandung ya. Diskutar kemarin juga hadir perwakilan dari diskutarnya. Kalau pengunjung yang nonton biasanya dari mana?
apa cuma Supporternya. peserta supporternya atau bisa narik juga nggak sih pengunjung ya wisata gitu, apa ada event ini nih gitu di Bandung gitu biasanya dari mana? Iya, kalau harapan kami kan Harusnya pengunjung bisa, ya. itu dari umum, dari manapun gitu. Apalagi dari tahun-tahun ini kita sudah terus mengumumkan melalui sosial media gitu, karena kan informasi sekarang itu orang akan lebih melihat di sosial media gitu. Jadi dari awal, mulai dari Agustus tuh kita selalu membuat konten dengan harapannya itu ya dan berkolaborasi dengan media sosial partner lainnya dengan harapan informasi kita bisa lebih luas, bahkan bisa menasional, dari luar Bandung pun bisa hadir gitu. Jadi untuk engagement dari sisi penontonnya dari setiap tahunnya itu inginnya terus meningkat. Bahkan kalau bisa nanti LKPS ini bukan hanya di Bandung, jadi bisa diselenggarakannya di luar Bandung dan itu jadi eventnya nasional. Rencana di Banten mungkin nanti Ya, jadi memang tahun nanti. Jadi memang waktu kita laksanakan tahun 2023 itu kebetulan kita bisa di Diponegoro. Nah itu mah nggak masalah karena memang di Diponegoro secara ini juga emang udah seru, udah rame gitu kan. Jadi begitu ada acara kita ya emang nggak gimbung gitu ya. Nah memang kemarin sempat ada penurunan karena kita pindah ke Sabuga sesuai request peserta. Cuman emang yang nonton, oh ya sebagai info tambahan ini free, kita nggak narik ini untuk penontonnya ya. Nah makanya kemarin begitu panitia pasar seni melamar gitu, yang jadi pertimbangan utama kita ya itu karena pasar seni pasti banyak yang datang gitu. Itu kedua lagi karena kita kan Damas. Kita tuh ada misi ngarojong budaya Sunda gitu. Nah kita melihat pasar seni ini adalah calendar of event udah kelasnya udah nasional lah itu ya. Jadi semua orang menunggu, semua orang ini mereka juga udah sempat vakum lama ya dari 2014 kalau nggak salah terakhir. Nah itu teh konten budaya lokalnya kurang saya lihat gitu. Jadi salah satu misi kita di situ gitu. Jadi Oke, tapi nanti syaratnya mungkin nanti pada saat pembukaan atau apa nanti ada konten budaya lokal yang bisa ditampilkan gitu. Oh ya, nyambung dari tentang seni budaya, kemarin itu dari SMK 14, mereka itu memang misinya kita pengen menampilkan bentuk kereta peti sabun yang mewakilkan bahwa ini adalah bagian dari seni. Jadi bentukannya tuh mereka kereta kencana. Jadi mereka lukis secara manual gitu. Dari SMK 14 kan ada beberapa jurusan, salah satunya memang ada yang jurusan seni lukis. Nah, dilibatkan juga, tidak hanya melibatkan satu jurusan teknik mesin, tapi semua jurusan yang ada di sekolah ikut terlibat untuk fundraise-nya. Jadi H-1 katanya tuh, semalaman mereka ngelukis gitu, kemudian juga supporternya menggunakan pakaian adat ini dengan menggunakan kereta kencana ya, desainnya. Dan tahun ini pun juga katanya pengen membawa nilai dan seni budaya lain dari SMK 14. Pasti bagus, cuman emang akan menang di lomba endurance ya. Ya itu salah satunya masukan dari SMK 14. Oh jangan, katanya kalau endurance justru yang paling hancur nih yang harusnya menang. Gitu. Terus soal apa yang lokasi lain, alhamdulillah sih kita udah dapet tawaran dari BUMN di Medan kemarin ya, cuman waktunya terlalu mepet, jadi mungkin mundur. Terus juga ada prospek di Bali, di Banten gitu. Tapi kita sekarang mau fokus dulu di acara di Bandung dulu gitu. Jadi prioritas di. Kalau saya sih di sini ya itu salah satu masalah klasik organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan itu kan sebetulnya regenerasi. Nah di situ gitu. Jadi memang alhamdulillah sih jadi generasi muda sekarang kita memang ya gitu ada stuck gitu di situ ya. Jadi sekarang salah satu misi utama kita di situ. Tapi berapa banyak sekarang di Damas? Apanya? Anggota kepengurusan semua Ribuan, kalau anggota itu dapat ribuan, karena setiap tahun kan kita rekrutmen atau dinamakan minitran.
membuka pendaftaran untuk setiap anggota. Jadi di Damas itu ketika 10 tahun, setelahnya 10 tahun itu akan jadi alumni. Gitu. Jadi masa anggotanya itu 1 sampai 10 tahun, kemudian setelah 10 tahun akan menjadi alumni. Kalau ini masih anggota, ini kita alumni. Jadi ya alumni dengan anggota terus bersinergi gitu dalam setiap penyelenggaraan eventnya. Terus juga ada ini cabang-cabang di Jawa Barat juga ada. Nggak hanya di Bandung gitu, kalau di Bogor ada, di Tasik ada, di Jawa Barat. Iya. Jadi kalau secara hitungan jelas kan kita nggak tahu itu, cuman lumayan agak banyak gitu. Buat Iya. Sambil diminum ya. Ya, belum cemilan. Kang Dian gimana lu? Kang Dian Hidayat. Tiga Kang Dian sekarang. Nah, dosen ada. Dosen. Oh, di dosen. Pembelinya dokternya. Dokter ya. Tahun kelas junior 12 sampai 18, seniornya di 18 sampai 30, expertnya ada di usia 30 tahun. Kemudian kelas FFA ini adalah free for all, terbuka untuk umum. Terus kemudian kelas legend dan kelas khusus SMK sederajat. Kalau legend mungkin tidak dibatasi usianya, semampunya itu. Kostum juga bebas ya? Ya bebas, tapi memang kalau di yang kelas derby ini tahun ini kita wajib menggunakan helm full face. Ya untuk safety, meskipun memang tidak ada kecelakaan, tapi kita untuk mengantisipasi bagian dari safety-nya. Ya mungkin sedang dibahas juga kemungkinan menggunakan ini pelindung. Wearpack gitu ya? Jatuh lumayan. Aspal. Iya. Nah ini pun kecepatan mempengaruhi. Ketika jalanannya beraspal itu akan lebih cepat. Kemudian ada yang memang pengaspalannya kurang maksimal, itu juga semuanya mempengaruhi pada timing gitu. DPD RI dan